Bayangin jam 6 pagi kamu lagi sarapan, tiba-tiba ada 3 polisi berdiri di depan pintu rumah. Mereka nggak senyum, nggak basa-basi. Kamu kira ini cuma ancaman dari debit kolektor atau DC pinjol legal? Kamu salah besar. Nah, jadi buat kamu nasabah pinjam online atau buat kamu nasabah pinjol legal yang galbet baik di pinjol legal ya, saya mengingatkan untuk jangan lakukan dua kesalahan ini jika kamu niat galbet baik di pinjol legal. Karena sudah dari dulu kebanyakan nasabah pinjam online melakukan dua kesalahan ini. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya mereka ketakutan, ujung-ujungnya mereka kena mental. Lalu bagaimana dengan nasabah yang tidak melakukan dua kesalahan ini? Ya jelas mereka bisa aman galbet baik di pinjol legal meskipun utang mereka itu puluhan juta ataupun belasan juta. Jadi buat kamu nasabah pinjam online jangan sampai deh lakukan dua kesalahan fatal ini. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita langsung saja ke topik pembahasan. Dua kesalahan fatal apa saja sih yang jangan dilakukan oleh nasabah pinjam online atau oleh nasabah Galbay pinjol legal? Karena menurut saya, kamu kalau galbay di pinjol legal sampai melakukan dua kesalahan ini sangat fatal sekali buat kedepannya. Sudah bisa dipastikan kamu kena mental, kamu ketakutan oleh DC pinjam online ataupun oleh DC pinjol legal. Nah, apa kesalahan yang pertama? Kesalahan yang pertama yaitu kamu selalu berpikir kalau semua ancaman DC pinjol legal itu nyata, bukan hoax tapi ancaman beneran. Nah, kamu selalu berpikir seperti itu. Padahal faktanya semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Nah, kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Yang pertama, karena kita selalu membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, itu yang menyebabkan kita kenapa kita berpikir kalau semua ancaman DC pinjol legal itu nyata, itu beneran. Padahal faktanya semuanya itu bohong, itu hoax. Lalu bagaimana meskipun kita tidak membaca tapi pesannya masih masuk dan kita bisa membaca sedikit? Kan itu sudah jelas. Kan kalau seperti itu percuma saja. Berarti kamu harus melakukan yaitu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menutup pintu DC pinjol legal meneror kamu, supaya ancaman DC pinjol legal tidak terbaca oleh kamu dan kamu tidak berpikir yang aneh-aneh, yaitu berpikir maksudnya semua ancaman DC pinjol legal itu nyata, itu beneran. Seperti misalnya ancaman keluarga kalian akan diginikan atau intinya mengintimidasi kalian ya. Nah, kalian pasti percaya kalau kalian sering baca pesan dari DC pinjol legal. Jadi buat kamu untuk yang pertama, kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh nasabah pinjam online yaitu selalu percaya bahwa semua ancaman DC pinjol legal itu nyata, itu beneran. Itu untuk kesalahan yang pertama. Dan perlu kamu catat, di akhir video saya akan memberitahu kalian yang harus kamu lakukan yang sangat penting sekali kalau kamu sudah niat galbay bayar di pinjol legal. Di akhir video kita bahas dulu yang kedua ini. Dan untuk kesalahan yang kedua yaitu kamu selalu berpikir kalau galbay di pinjol legal itu dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Nah, kebanyakan nasabah pinjam online itu berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui pidana dan perdata itu jelas berbeda loh. Maksudnya jelas berbeda bagaimana? Contoh, kita melakukan sebar data. Nah, kalau kita melakukan sebar data yaitu kita bisa dibawa ke jalur pidana. Karena itu menyebar data pribadi kalian yang dilindungi ya, maksudnya privasi sekali. Nah, kita itu bisa dibawa ke jalur pidana. Tapi kalau kita galbay di pinjol legal, mau utang kita belasan juta ataupun puluhan juta, kita tidak bisa dibawa ke jalur hukum. Kenapa? Karena perdata. Nah, perdata ini ujung-ujungnya nama kalian itu masuk SIK OJK ataupun BI checking. Jadi perdata itu resiko tempatnya seperti itu, nama kalian masuk SIK OJK. Tidak ada jalur seperti dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Beda perdata dengan pidana. Jadi buat kamu nasabah pinjam online jangan deh berpikir lagi. Misalnya berpikir kalau kita galbay belasan juta ataupun puluhan juta kita bisa dibawa ke jalur hukum. Nah, kamu salah besar kalau kamu berpikir seperti itu. Karena sekali lagi, tidak ada pasal utang piutang kamu itu bisa dibawa ke jalur hukum atau kamu itu bisa dibawa ke jalur pidana. Jadi buat kamu nasabah pinjam online atau buat kamu nasabah galbay pinjol legal, stop berpikir seperti itu.
Itu untuk kesalahan yang kedua. Dan untuk bonus yang terakhir, ini bisa dibilang penting tidak penting yang harus kamu lakukan. Kalau kamu sudah niat nih galbait bayar pinjol legal, tapi perlu dicatat, kamu galbait ini bukan karena keinginan kamu sendiri, tapi misalnya seperti ekonomi kamu sedang turun drastis atau kamu tidak punya uang. Ya mudah-mudahan buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis, mudah-mudahan ekonominya distabilkan kembali. Dan buat kamu yang di PHK dari pekerjaan, mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Jadi sekali lagi, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak ataupun yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja. Buat kamu yang selalu ketakutan saat galbait atau bayar di pinjol legal. Untuk yang terakhir yaitu kamu tidak menghapus aplikasinya. Ini sangat penting sekali. Meskipun kamu tidak melakukan dua hal tersebut ya, tapi kamu tidak menghapus aplikasinya itu percuma saja loh. Kenapa saya bilang percuma? Karena nantinya kontak-kontak kamu akan dihubungi, galeri kamu akan dijadikan bahan ancaman karena dapat diakses oleh desa pinjol legal lewat aplikasi tadi. Jadi kalau kamu sudah niat nih galbait bayar pinjol legal, hal yang paling utama sebenarnya yang harus kamu lakukan hapus aplikasinya. Ini sangat fatal sekali. Meskipun kamu tahu nih cara aman galbait bayar pinjol legal ya, kamu tidak merespon desa pinjol legal, kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, kamu tidak menghapus aplikasinya, itu percuma saja loh. Sudah dipastikan kamu tidak akan bisa galbait dengan tenang karena tadi kamu akan dipermalukan ke kontak-kontak kamu. Emang tidak semua pinjol legal seperti itu, tapi ada beberapa pinjol legal seperti itu. Nah, buat kamu juga yang ingin tahu pinjol apa saja yang aman digalbait di tahun 2025, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, jadi itulah dua kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh nasabah pinjam online di tahun 2025 ini. Bahkan bukan hanya di tahun 2025 saja, tapi udah dari dulu. Mudah-mudahan buat kamu yang simak video ini, mudah-mudahan kamu bisa merasa lebih aman lagi setelah melakukan hal-hal tersebut ya, yang saya larang tadi. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Buat kalian juga yang merasa kalau video ini bermanfaat dan membantu ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini supaya kami bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbait pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.